Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, lonjakan harga emas hingga menembus level psikologis baru di $5.000 AS per troy ounce praktis juga membawa sentimen positif terhadap kinerja saham emiten terkait. Hal ini diantaranya terpantau cukup menyita perhatian para pembaca idxchannel.com sebagaimana terlihat dalam deretan berita terpopuler hari ini. Selain itu, ada kabar juga tentang rencana emiten untuk menunda aksi private placement-nya, guna membuka peluang untuk opsi pendanaan lain. Lalu juga tentang peluang pertumbuhan bisnis kawasan industri dengan serangkaian peluang dan tantangan yang ada di tahun 2026 ini, sehingga turut menjadi katalis terhadap saham emiten terkait. Tak hanya itu, kabar juga datang dari Taipan Projoko Pangestu, pemilik grup bisnis Chandra Asri yang rupanya baru saja melakukan aksi borong terhadap sejumlah saham emiten yang terafiliasi dengan jejaring bisnis yang dimilikinya. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, kinerja 7 saham emas sejak awal tahun, emiten ini juaranya. Berita kali ini akan memperbandingkan kinerja dari saham-saham emas sejak awal tahun atau year to date seiring dengan kencangnya sentimen positif yang datang dari lonjakan harga emas dalam beberapa waktu hari terakhir. Dengan didasarkan pada pergerakan harga saham per Senin 26 Januari 2026 kemarin, pada pergerakan sesi pertama, terpantau saham PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berhasil mencatatkan kenaikan paling tinggi dengan menguat sebesar 17,41% menuju harga Rp7.250 per saham. Berikutnya ada saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang berhasil melonjak 12,82% menuju level Rp4.840 per saham yang kemudian diikuti oleh saham PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN dengan penguatan sebesar 7,64% menuju level Rp7.750 per saham. Sedangkan di peringkat keempat ada saham PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang melompat 6,44% menuju Rp2.480 per saham. Selanjutnya juga ada saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang dijual dengan harga Rp1.315 per saham atau menguat tipis sebesar 5,2%. Sedikit lebih unggul dibanding saham PT Arci Indonesia Tbk atau Arci yang menguat sebesar 4,91% menuju Rp2.030 per saham. Terakhir, saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB tercatat menguat sebesar 4,03% dengan harga Rp645 per saham. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, IHSG berpeluang rebound, saham ESA Arci disorot analis. Dalam berita ini disampaikan pandangan sejumlah analis yang meyakini bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG masih memiliki ruang yang cukup untuk rebound ke zona hijau. Menurut analis Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, posisi IHSG secara teknikal masih mungkin untuk menguat meski tetap dalam volatilitas pasar yang cukup tinggi, seiring dengan derasnya arus informasi global dan juga pergerakan nilai tukar. Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir terpantau arus dana asing cukup deras mengalir keluar atau outflow, dengan porsi mencapai Rp3,25 triliun di seluruh pasar ekuitas. Tekanan jual asing paling banyak terjadi pada saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang dilepas secara total hingga Rp3,71 triliun hanya dalam kurun waktu sepekan. Sehingga memaksa saham BBCA merosot hingga 5,26% secara mingguan hingga 23 Januari 2026 lalu. Berikutnya berita ketiga, True tunda private placement, buka opsi cari aksi korporasi lain. Dalam berita ini, PT Trinity Dynamic Tbk atau True secara resmi mengonfirmasi kebijakan penundaan yang diambil atas rencana penambahan modal lewat skema private placement. Dengan adanya penundaan tersebut, pihak manajemen mengaku masih tengah mengkaji berbagai opsi terkait peluang pelaksanaan aksi korporasi lainnya. Sebelumnya, pihak True memang telah berencana menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH-METD alias private placement dengan bersiap menerbitkan 757 juta saham atau setara dengan 10% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Namun saat ini, manajemen memilih untuk menunda rencana tersebut hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan ini dilakukan karena pihak manajemen menilai bahwa upaya private placement kali ini belum mencerminkan valuasi wajar yang dimiliki oleh perseroan, sehingga upaya mengkaji ulang berbagai opsi aksi korporasi lain dinilai sebagai langkah yang lebih tepat untuk dilakukan. Meski demikian, pihak manajemen True menegaskan bahwa langkah penundaan tidak akan mengganggu operasional dan rencana bisnis yang telah berjalan. Selain itu, meski ditunda, pihak manajemen juga memastikan bahwa langkah penambahan modal bakal tetap dilakukan,
meski dengan skema dan alokasi waktu yang berbeda. Kita lanjut ke berita keempat, 5 saham kawasan industri yang dapat dicermati investor. Ini emiten dan profilnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembuka, berita kali ini lebih membahas tentang potensi dan tantangan yang dimiliki oleh 5 emiten yang bergerak di bisnis kawasan industri. Secara umum, emiten kawasan industri datang dari sektor properti dan real estate yang bergerak di sejumlah daerah di Indonesia. Dari puluhan saham properti dan real estate tersebut, setidaknya ada 5 diantaranya yang layak dicermati, yaitu PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA, PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS, PT Surya Semesta Internusia Tbk atau SSIA, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, serta PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK. Terakhir, berita kelima, lagi Prajogo Pangestu borong saham brand, BRPT, dan Cuan. Sebagaimana juga telah dibahas di awal, Taipan pemilik Chandra Asri Group, Prajogo Pangestu diketahui baru saja menambah kepemilikan saham pada 3 emiten miliknya, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk atau brand, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Aksi borong tersebut terungkap dari laporan kepemilikan saham yang disampaikan perseroan pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Jumat 23 Januari 2026 lalu, di mana investasi dengan status kepemilikan langsung pada brand dilakukan dalam 10 kali transaksi pembelian di sepanjang perdagangan. Sebelum transaksi tersebut, kepemilikan Prajogo atas saham brand diketahui sebanyak 140.689.000 saham atau 0,1052%, yang lalu kemudian bertambah menjadi 141.789.000 saham atau setara dengan 0,1059%. Pembelian dilakukan secara langsung dengan harga bervariasi, dalam rentang antara Rp9.275 hingga Rp9.500 per saham. Di mana dalam laporannya Prajogo menegaskan statusnya sebagai pengendali dan menyatakan tetap berniat untuk mempertahankan pengendaliannya atas brand. Pada hari yang sama, Prajogo juga melakukan aksi borong dengan membeli secara langsung Rp2.500.000 saham Cuan pada harga Rp1.735 per saham, dengan proses transaksi dilakukan sebagai investasi pribadi. Selain itu, masih di hari yang sama, Prajogo juga memborong saham BRPT lewat 5 kali transaksi dengan rentang harga pembelian antara Rp2.560 sampai Rp2.600 per saham. Dalam hal ini, Prajogo memastikan bahwa seluruh saham yang dibeli merupakan saham biasa dan dilakukan untuk tujuan investasi. Sobat investor, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.